Tes, tes. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko masing-masing. Oke. Nah, IHSG hari ini rebound ya 0,74%, ditutup di level 6864 ya. So far support 6800 itu masih kuat menahan indeks ya. Apakah ini rebound untuk lanjut naik atau akan turun dulu? Terus terang saya masih 50-50 ya untuk IHSG saat ini. Kenapa? Kemarin saya sudah jelaskan yang lebar. Yang pertama itu karena perang di Ukraina menurut para analis itu akan masih berlangsung alot teman-teman ya. Dan kalau perang berkepanjangan itu dampaknya jelek ya, inflasi akan tinggi, kemudian supply beberapa batu bara dan nikel dan lain sebagainya itu akan terganggu teman-teman. Jadi kalau perang berkepanjangan itu akan berdampak ke seluruh dunia sebenarnya. Dan yang dampaknya paling gede itu akan ada di angka inflasi yang tinggi ya. Nah, hari ini sebenarnya indeks lumayan oke ya, naiknya 0,74%. Kemudian di pasar reguler foreign masih net buy ya, dan net buy hari ini kembali ke big banks. Nah, hari ini ada transaksi crossing ya di Bank Mega yang kalau teman-teman cuma lihat net buy dan net sell tanpa melihat itu di pasar apa, teman-teman pasti udah worry ya, karena ada kelihatan ada net sell di IHSG sebesaran 12 triliun. Dan itu sebenarnya terjadi di satu saham, yaitu di saham Bank Mega teman-teman ya. Dan itu namanya transaksi crossing. Jadi teman-teman nggak perlu worry ya untuk itu. Nah, untuk seperti analisa saya tadi, untuk sisa minggu ini sebenarnya saya masih 50-50 untuk IHSG. Jadi ya masih ada peluang untuk turun. Jadi jaga-jaga dulu teman-teman ya. Inkoan nikel-nikelan semua koreksi dan wajar banget ya, istirahat dulu karena naiknya udah kenceng-kenceng, dan naiknya itu bukan karena tambahan demand ya, naiknya itu karena supply chain yang terganggu, dan wajar banget sih kalau dia koreksi ya. Oke, dan hari ini yang naik itu properti, dan top gendernya itu dipimpin oleh dua saham yang kita bahas kemarin. So far properti masih oke ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang ikut juga. Nah, saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah ISSP. ISSP ini stok pick kita dari 2 minggu lalu, kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu. Nah, ISSP kalau teman-teman perhatikan, dia sudah breakout dari inverted head and shoulders yang pertama. Kemudian di sini dia break dengan volume gede, di sini dia open gap, kemudian turun, dan penurunnya itu 3 kali terakhir itu relatif mengecil teman-teman. Jadi menurut saya ISSP ini masih layak untuk diperhatikan. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman, ke time frame 1 jam atau bahkan 15 menit, di sini ada penan yang terbentuk. Apakah ini akan di break ke atas atau ke bawah, I don't know ya. Nah, terus terang saya belum tahu apakah ini akan di break ke atas atau nggak tahu, tapi kalau penannya ini mampu dilewati, dia ada potensi lanjut ke sini ya, ke 500. Jadi so far buat teman-teman yang udah beli sebelumnya, ISSP ini masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang belum entry gimana? Untuk teman-teman yang belum entry ya, support ISSP yang harus dijaga itu di sini. Areal awal dia breakout yaitu di 430. Jadi ketika ISSP sudah mendekati harga itu ya, teman-teman boleh cicil ya, atau mau cicil dari harga sekarang tipis-tipis juga oke ya. Kalau beli lamsam di harga sekarang itu risknya gede teman-teman ya, risknya gede,
akan lebih baik untuk teman-teman belinya bertahap. Dan kalau dia break dari penanya ini, teman-teman bisa averaging up di situ. Oke, so far sih menurut saya masih ada ruang ya untuk ISSP lanjut naik ya. 500 harusnya bisa sih ya. Oke, itu untuk ISSP. Kemudian CTRA hari ini ya, properti itu mayoritas pada rebound, dan reboundnya itu menarik teman-teman. Rebound itu pada breakout. Nah, CTRA ini break double bottom. Sorry, hari ini CTRA break double bottom dengan volume yang gede ya. Kemarin dia rebound dengan volume gede, kemudian hari ini dia breakout dengan volume yang makin gede. Jadi sebenarnya properti itu mayoritas oke. Nah, di sini ada resisten di 1080 sampai 1100 itu ada resisten untuk CTRA. Jadi ada potensi dia besok pagi-pagi kesentuh, kemudian habis itu retrace dulu. Ya kalau CTRA ini retrace dulu sampai ke sekitaran 1000, maka teman-teman bisa beli di situ. Nah, kalau dia nggak retrace dulu teman-teman ya, kalau dia langsung rebound seperti yang sudah pernah saya bahas kemarin, teman-teman bisa beli tipis-tipis dulu di harga sekarang ya. Kalau dia memang rebound dan langsung break, teman-teman bisa averaging up tipis-tipis lagi ya. Nah, kalau dia turun dengan volume kecil, retrace areal breakout dia sebelumnya di sekitaran 1000, maka teman-teman bisa averaging down di situ dengan load yang lebih gede ya. So far sih properti menurut saya udah ada potensi untuk reversal, dan big picture saya di sini ada double bottom yang potensi kecapai ya. Tahun ini CTRA harusnya bisa ke sekitaran 1200. Dan kalau itu lewat, maka properti bullnya kencang ya. Kalau 1200 ini sampai lewat, CTRA itu akan kencang teman-teman, akan kencang. Jadi untuk di harga sekarang itu udah boleh teman-teman cicil ya. Tapi untuk jagoan saya masih di dua saham ya untuk properti, yaitu SMRA dan BSDE. Nah, oke, itu untuk CTRA. Kemudian ada apa lagi ya? Ada BSDE. Bukan. BSDE udah saya bahas kemarin ya. ASRI. Properti lagi ya, ASRI. Nah, ASRI ini yang paling telat ya kalau saya bilang ya. Dia masih ketahan, belum breakout. Yang lain sudah pada breakout, dia belum breakout, teman-teman. Dia belum breakout. Di sini ada resisten di sini ya, di sekitaran 166 sampai 170 itu ada resisten untuk ASRI. Jadi ada potensi nih besok dia nyentuh itu dulu, kemudian koreksi. Apakah akan seperti itu? We never know ya, we never know. Tapi kita bisa lihat di sini ada resisten. Jadi strateginya gimana ya? Ketika saham itu sudah mendekati resisten, maka teman-teman belinya jangan dengan lot yang gede ya. Sekali lagi, jangan dengan lot yang gede teman-teman. Belinya cicil dulu. Kalau memang dia rebound dan breakout, maka teman-teman bisa averaging up ya. Kalau emang dia terkoreksi, maka teman-teman bisa averaging down lagi di bawah. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, 15 menit. Di sini kita lihat ASRI itu breakout impostor head and shoulders. Sorry. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada inverted head and shoulders. Di sini shoulder kiri, kemudian di sini headnya, ini shoulder kanan. Dan targetnya itu udah kecapai. Targetnya itu udah hampir kecapai teman-teman ya, udah hampir kecapai, yaitu di resistennya.
targetnya itu di 166 sampai 168 itu ada resisten di situ. Nah, strateginya gimana untuk saat ini ya? Kita bisa perhatikan volume dia breakout itu gede-gede. Jadi ini sebenarnya masih ada potensial untuk up, teman-teman. Masih ada potensial untuk up. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ASRI, mungkin sudah analisa fundamental dan lain sebagainya, ASRI teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout jika dia break 170 atau ya, atau kalau dia koreksi sampai mendekati 150 ini, supportnya ini di 155, sorry ya, di sekitaran 155 ya. Ketika dia mendekati 155, teman-teman bisa beli di situ. Atau ya, sekali lagi, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, itu teman-teman bisa beli dengan dana kecil. Kemudian averaging down lagi kalau dia turun ke sekitaran 155 ya. So far properti itu udah ada potensi itu bottoming ya. Rata-rata semua properti itu udah ada potensi bottoming. Sama dengan KTRA tadi, ini ASRI juga ada potensi membuat double bottom yang gede. Oke. Ketika dia nanti lewat ini, itu potensi akan naik cukup tinggi ya. Dari harga sekarang itu masih ada sekitaran ya 20%-an ya sampai ke sini. Oke. Jadi masih ada ruang lah, ada potensi untuk naik. Oke. Itu untuk properti-propertian. Kemudian ada SAME ya. Sorry ya teman-teman ya. Ada SAME yang menurut saya menarik ya. SAME udah pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu di kanal Merebusu ini. Waktu itu saya bilang di sini ada inverted head and shoulders ya, ke time frame kecil di sini ada inverted head and shoulders. Jadi teman-teman bisa manfaatkan beli ketika dia retrace ke sini ya, ke sekitaran harga 350. Nah, di sini low-nya sempat nyentuh 356 kalau nggak salah ya. 354 sampai 356. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nyicil, ini masih oke, masih menarik kalau menurut saya untuk SAME ini. Dan di sini ada penan juga. Teman-teman perhatikan di sini, sorry. Di time frame kecil ya, di time frame 1 jam di sini juga ada penan. Apakah ini akan di break atau tidak? Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Tapi kalau di daily candle di sini ada double bottom. Ya, di sini ada double bottom dengan neckline itu di 400. Ya, neckline-nya itu di 400 sampai 404. Kalau itu di breakout ada potensi SAME ini ke sekitaran harga 500-an. Jadi sebenarnya SAME ini menarik teman-teman. SAME ini menarik. Yang pertama, dia udah breakout dari downtrend line-nya ini ya. Udah breakout dari downtrend line-nya. Kemudian di sini ada pola reversal yaitu double bottom. Dan kalau itu lewat, 400 lewat, maka 500 itu potensi kesentuh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk SAME, strateginya gimana? Strateginya bisa manfaatkan buy on breakout ketika dia break dari 404. Atau kalau mau beli di harga sekarang itu tipis dulu belinya. Dan kalau dia mau lanjut naik, maka teman-teman bisa averaging up di situ. Oke. Itu untuk SAME ya. Kemudian yang berikutnya ada INDI. Batu bara hari ini sebenarnya mayoritas masih koreksi ya, masih koreksi. INDI juga hari ini ARB dengan volume gede ya. Volume gede ini bukan murni volume jualannya, karena dia sempat rebound ya. Kalau kita ke time frame 15 menit, INDI hari ini sebenarnya sempat reboundnya, dan reboundnya itu dengan volume gede. Dia di sini ARB bagi-bagi, kemudian sempat rebound ke atas dan habis itu turun lagi. Jadi strategi untuk INDI gimana ya? INDI koreksi itu wajar. Nah, saya udah sarankan set trailing stop dari 2 candle ini kalau nggak salah ya. Dari candle yang jelek ini saya udah sarankan untuk set trailing stop di INDI. Nah, buat teman-teman yang belinya di bawah sini, ini kan masih oke sebenarnya, masih oke. Trennya masih belum patah ya. Dari segi tren juga masih belum patah. Koreksi itu koreksi wajar karena naiknya sudah kenceng teman-teman. Istilah keren saya itu istirahat dulu sebelum nantinya lanjut rebound. Nah, support untuk ini itu ada di 2 area ini. Yang pertama di 2400 sampai 2300, dan kalau itu kejebol maka ini berpotensi untuk menguji resisten
lainnya ini di sekitaran harga 2.200 teman-teman. Jadi untuk Indi saat ini ya, karena masih dalam tekanan, buat teman-teman yang baru mau entry, wait and see terlebih dahulu ya, wait and see terlebih dahulu. Ketika nanti udah ada potensi bottoming, udah mulai ada rebound sedikit-sedikit, teman-teman boleh cicil di situ. Buat teman-teman yang udah beli di bawah, mau hold saham ini juga masih oke ya. Trailing stopnya teman-teman bisa set dimanapun, asal jangan sampai rugi ya. Oke, itu untuk ini sebenarnya view-nya masih panjang ya, masih panjang, trennya juga masih naik ya. Jadi kalau koreksi-koreksi seperti ini jangan khawatir ya. Kalau belinya di pucuk gimana? You need to worry ya. Kalau belinya di pucuk itu baru teman-teman harus khawatir ya. Oke, itu untuk ini sebenarnya view saya masih panjang untuk ini, cuma koreksi-koreksi pendek ini wajar ya, wajar teman-teman. Kemudian sebenarnya batu bara itu ada doit yang menurut saya menarik ya, dimana doit akan buyback saham. Nah, doit ini pertama kali kita buy itu di sini pas dia breakout dari volume wedge ini, dan posisi sekarang udah floating profit yang lumayan ya kalau buat teman-teman yang ikut. Nah, sekarang ya posisi doit itu masih ketahan di resisten. Ini merupakan resisten kuat teman-teman, dan kalau itu di break itu potensinya jauh banget untuk doit teman-teman ya. Dan di sini ada double bottom, bisa kita katakan ini double bottom yang gede dengan low yang lebih dalam, which is itu bagus ya. Nah, untuk sekarang gimana? Support saat ini, support di doit itu ada di 400 sampai 406 ya. 400 sampai 406. Jadi strateginya gimana? Kalau sudah mendekati area itu, mendekati 400, teman-teman udah boleh cicil ya. Udah boleh cicil, spare cash lebih sampai 350 lah ya. Cukup jauh ya, cukup jauh. Jadi doit so far masih menarik ya, masih layak untuk diperhatikan. Tapi karena posisinya sedang berada di resisten, seperti yang sudah saya katakan tadi ya, ketika saham itu masih di posisi resisten, teman-teman jangan sekali-sekali itu beli dengan dada gede sekalian ya. Lebih baik teman-teman nunggu di support, kemudian ketika dia nanti sudah di support, mendekati support ya, maka teman-teman di situ udah mulai beli tipis-tipis ya, tipis-tipis. Nah, oke. Itu aja ya untuk pembahasan kita hari ini. So far sih view saya untuk indeks sebenarnya tahun ini masih bullish ya, dan properti baru mulai awal akan bullish. Jadi properti buat teman-teman yang belum punya, kalau besok dia retrace dengan volume kecil, maka itu bisa diperhatikan. Untuk yang lain seperti komoditi itu masih istirahat ya. CPO itu udah boleh dicicil ya, tipis-tipis. Udah boleh dicicil tipis-tipis. Kemudian batu bara ya, kita masih wait and see dulu, nunggu bottoming. Nickel jangan dulu, masih ketekan. Kemudian big banks sebenarnya udah seperti yang saya bahas kemarin ya, BBNI, BBRI itu udah mulai dicicil, boleh tipis-tipis, range-nya cukup lebar. Dan ya sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.